Dia bilang kita cuma harus ganti rugi, dan Yuda bilang dia bakal ganti rugi semua, ucap Luna. Syukur deh kalau udah Yuda yang ganti semua, ucap Lili lega. Luna memang bukan tergolong siswi yang kaya seperti Yuda. Jadi untuk bayar ganti rugi itu biaya yang sangat besar baginya. Tiba-tiba Yuda sudah berdiri di belakang mereka. Sebagai gantinya kamu harus jadi pacar aku, ucap Yuda menaikkan alisnya. Ih, apaan sih? Enak di kamu, rugi di aku, ucap Luna. Tahu tuh, tiba-tiba ngajak pacaran, nggak jelas, saut Lili. Ya udah kalau nggak mau, aku pergi ke kantin aja, ucap Yuda berlalu. Cowok aneh, ucap Luna dan Lili bersamaan. Yuda tertawa senang karena berhasil menggoda Luna. Luna pun kesal karena selalu digoda olehnya. Saat Yuda keluar, tak sengaja Luna melihat tangannya yang diperban. Bukannya kemarin kakinya ya yang dipakai buat nendang jendela. Harusnya yang luka kan kaki, kenapa tangannya yang diperban? Batin Luna. Dia pun sangat penasaran dengan hal itu, lalu menyusulnya. Yuda, panggil Luna. Yuda pun menoleh ke arah suara. Kenapa? Berubah pikiran? Kuda Yuda. Bukan itu. Kemarin kaki kamu gak apa-apa kan? Tanya Luna. Ya seperti apa yang kamu lihat sih, baik-baik aja. Tapi Yuda menggerakkan kakinya. Tapi tangan kamu bukannya kemarin gak apa-apa ya? Kok diperban? Tanya Luna lagi. Oh ini, kemarin aku kena pecahan piring di rumah, ucap Yuda bohong. Kenapa? Khawatir ya? Kalau khawatir kenapa nggak jadi pacar aku aja? Nanti aku laporin semua, goda Yuda. Ih, nggak lucu, ucap Luna memukul tangan Yuda. Udah, sana ke kantin, aku mau ke kelas, ucap Luna kesal. Ya, jangan ngambek dong, ucap Yuda mengikuti dari belakang. Jangan deket-deket aku. Kalau kamu ikutin aku bakal tonjok kamu, ucap Luna mengepalkan tangan ke arah Yuda dengan kesal. Karena Yuda tak ingin membuat Luna semakin marah dan benar-benar menonjoknya, dia akhirnya berhenti mengikutinya. Sementara Luna menabrak seseorang saat akan kembali ke kelas. Tanpa melihat dulu siapa yang dia tabrak, dia langsung marah-marah. Kalau jalan tuh yang bener dong, jalan masih lebar nih, kenapa bisa nabrak orang sih? Ucap Luna. Maaf, tapi yang nabrak kamu, ucap Dika pelan. Sesaat Luna sadar. Tunggu, ini kan suara Dika, batinnya. Dika, ucap Luna saat melihat wajah Dika. Kamu gak apa-apa? Tanya Dika berusaha membantu Luna bangun. Enggak, aku ke kelas dulu Dik, ucap Luna berdiri dan lari. Dia kenapa? Gumam Dika yang bingung dengan tingkah Luna. Aku harus kasih sesuatu nanti buat minta maaf ke meja dia. Saat jam istirahat tiba, Luna dan Lili ke kantin untuk membeli cemilan dan minuman. Dika pun menaruh coklat di laci meja Luna dan menaruh surat kecil bertuliskan, maaf ya, tadi aku udah nabrak. Yuda yang melihatnya pun tak suka.
pakai kasih coklat segala, emang anak kecil, batinnya. Saat Luna kembali, dia menemukan coklat itu dan tersenyum setelah membaca suratnya. Yuda semakin geram melihat Luna menyukai pemberian Dika. Dika pun basa-basi ke Luna. "Minggu ini uang kas sudah semua kan?" tanya Dika. Luna memang bendahara kelas, jadi wajar Dika tanya soal uang kas. "Iya, oh iya, coklatnya makasih ya, aku suka," ucap Luna. "Kalau sama yang ngasih, suka nggak?" goda Dika. "Dik, kok kamu tahu kalau aku suka coklat?" tanya Luna mengalihkan topik. "Semua cewek aku rasa suka makanan yang manis-manis," ucap Dika. Melihat kedekatan mereka, Yuda cemburu dan menuju kantin. Di kantin, dia duduk di sembarang tempat sambil meminum minuman soda yang ada di sana. Minuman itu habis sekali teguk. Dia pun menghancurkan kaleng soda itu sampai remuk. Murid-murid yang melihat itu pun jadi takut. "Kenapa sih? Marah banget kayaknya. Muka udah lecek kayak baju belum disetrika," tanya Tian. Yuda tiba-tiba menggebrak meja dan membuat Tian kaget. "Apa mungkin dia gini gara-gara candaan aku?" batin Tian. "Kenapa sih?" tanya Tian lagi. "Lapar, pesan makan sana," perintah Yuda. "Lapar sih lapar, tapi jangan pakai gebrak meja juga dong," ucap Tian, memesankan makan untuk Yuda. Setelah pesanan datang, Yuda langsung memakannya dan kembali ke kelas. "Bayarin dulu, nanti aku ganti," teriak Yuda. "Dasar aneh, untung aja kita sepupu, kalau enggak mana mau aku bayarin," kerutu Tian. Setelah sampai di dalam kelas, dia masih melihat Luna dan Dika yang berduaan. Mereka tengah tertawa bersama, entah membicarakan soal apa. Yuda pun tak mau kalah dengan Dika dan ikut bergabung. "Hei Luna," ucap Yuda duduk di meja Luna menengahi Dika dan Luna yang duduk di kursi. "Apaan sih? Datang-datang langsung duduk di meja," ucap Luna kesal. "Habis, udah gak ada tempat di sisi kamu," ucap Yuda. "Ganggu orang aja sih dia," batin Dika yang tak dihiraukan Yuda. "Pergi sana, jangan ganggu aku dan Luna," usir Dika. "Emang kamu siapa berani larang-larang aku?" tanya Yuda. "Aku gak suka kamu deket-deket Luna," ucap Dika. "Emang kenapa? Cemburu?" ucap Yuda menantang. "Udah, kok kalian jadi berantem sih?" lorai Luna. Dika dan Yuda jadi diam, tapi Yuda masih menyimpan amarahnya. Akhirnya, jam pelajaran selesai. Bel pulang pun berbunyi. Luna dan Lily pulang bersama. Mereka senang karena hari ini tidak ada PR. Tapi saat sampai di depan kelas Yumna, mereka dihadang oleh cewek penyuka make up. Mereka adalah Yumna dan teman-temannya. "Kenapa kalian berdiri di tengah jalan? Menghalangi jalan tahu. Awas minggir," ucap Luna. Dia sama sekali tidak takut dengan mereka. "Kamu harus ikut kami," ucap dia. "Lily, kamu pulang aja dulu, aku bakal ikut mereka,"
ucap Luna. Tapi Lun, ucap Lili. Enggak apa-apa, ucap Luna meyakinkan Lili. Hati-hati ya, ucap Lili pergi. Setelah Lili pergi, mereka sekarang membawa Luna ke suatu tempat. Sebenarnya Lili tidak benar-benar pulang. Dia bersembunyi dan mengikuti kemana Luna akan dibawa. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.